Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK masih belum berakhir. Sejumlah pabrik pun dilaporkan tengah dalam proses pemangkasan tenaga kerja dimulai dengan merumahkan karyawannya. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah benar penyebabnya semata-mata alasan permintaan global yang menurun? Dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, Retma Gita Wirawasta. Selamat pagi, Pak Retma. Pagi, Mbak. Iya Pak, dalam laporan yang Anda terima, apakah di asosiasi Anda sendiri ada perusahaan yang saat ini sedang menjalankan proses rasionalisasi berupa efisiensi karyawan? Kalau rasionalisasi berupa PHK di anggota kami, karena kami kan hulu ya, anggota kami itu belum ada yang PHK. Tapi kalau merumahkan karyawan itu sudah ada, itu sejak kuartal 4 2022 kemarin, terus berlanjut di kuartal 1 2023. Nah, kalau yang betul-betul PHK yang sudah stop itu ada di tahun 2021. Baik, kalau misalnya kita lihat 2021 ini sepertinya dampak pandemi ya Pak Retma. Dan apa sebenarnya yang terjadi pada industri padat karya ini? Apakah benar semata-mata karena penurunan permintaan global atau ada hal yang lain? Sebetulnya penurunan permintaan global itu hanya jadi satu masalah ya. Tapi menurut kami sih itu bukan masalah utama ya. Sebagai pemicu pertama ya, tapi itu bukan pemicu utama. Kalau di pemicu pertama karena memang yang pertama terkena imbas adalah perusahaan-perusahaan yang orientasi ekspor. Itu begitu terjadi resesi gitu ya di Amerika Serikat, di Uni Eropa, termasuk di Jepang, di pasar-pasar tradisional, mereka yang pertama terkena imbas, ada penurunan order. Tapi kemudian hal ini berlanjut ke pasar domestik. Karena sebetulnya kalaupun ekspornya ini sulit, mereka bisa mengalihkan orientasi ke pasar domestik. Karena pada datanya itu sebetulnya ekspor itu hanya sekitar 25-30% dari total produksi kita. Jadi paling besar itu ada pasar domestik. Yang pertama yang 30% yang terganggu, begitu mereka mau balik ke pasar domestik, ternyata pasar domestik pun juga terganggu karena banyak barang-barang impor. Jadi yang terkena masalah sekarang yang orientasi domestik terkena masalah, yang orientasi ekspor lebih kena masalah lagi. Baik, ini sangat menarik ya kita gali lebih dalam lagi Pak Retma. Menurut Anda pasar domestik ini apa yang terjadi? Kenapa tidak bisa diserap oleh pasar domestik? Pasar domestik yang jadi masalah adalah banyak banjir impor. Impornya banjir, baik yang impor ilegal maupun impor yang mendapatkan izin dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan gitu ya. Karena ini memang sebetulnya banjirnya impor ini dimulai sejak kuartal 3 2022. Jadi kalau kita melihat datanya kemarin, ini kan gelombang PHK ini dimulainya di kuartal 3. Mulai masif di kuartal 4 dan berlanjut di kuartal 1 sampai awal-awal kuartal 2 sekarang gitu ya. Nah, itu penyebab utamanya adalah impor. Karena kalau kita bicara resesi sebetulnya pandemi, sebetulnya setelah pandemi itu di 2022 itu sudah ada perbaikan. Kalau kita ngelihat di kuartal 1 dan kuartal 2 2002 itu kan kita masih negatif pertumbuhannya. Tapi kalau kita ngelihat di kuartal 3 itu kan sudah positif. Udah mulai positif ya, negatif tapi masih sudah bagus gitu ya. Nah, kalau kita ngelihat di kuartal 3, kuartal 4 itu kan sudah positif. Kuartal 4 di kuartal 1, kuartal 2 2022 itu sudah positif. Nah, tapi di kuartal 3, kuartal 4 itu mulai negatif lagi karena mulai banyak barang-barang impor. Dan berlanjut di kuartal 1 2023 itu kan sudah negatif 0,7 ya. Padahal kalau kita ngelihat di kuartal 1, kuartal 2 2022 sudah positif 8 dan 13%. Artinya ketika barang-barang impor itu masuk membanjiri pasar, pertumbuhan kita melambat dan akhirnya menjadi negatif. Baik Pak Retma, ini banyak sekali barang impor yang banjir di pasaran domestik seperti itu ya. Dan apakah ini juga dampak dari impor kuota yang terlalu banyak dari negara lain? Selama ini efektifkah pembatasan kuota impor yang sudah diterapkan?
Jadi ada dua ya yang masuk pasar domestik. Yang pertama yang ilegal. Yang ilegal ini sebetulnya ini penyakit kambuhan sebetulnya, karena ada di sana ada barang-barang masuk pakai cara-cara borongan gitu ya. Itu kan borongan itu harusnya nggak boleh, karena di 2017 itu sudah dilarang oleh Bu Sri Mulyani. Tapi ini kan penyakit kambuhan, teman-teman Bea Cukai saya kira harus memperbaiki kinerjanya di pelabuhan gitu ya, agar yang borongan ini tidak terjadi. Yang kedua memang pembatasan kuota ini nggak efektif, karena memang kami mendengar juga Kementerian Teknis juga memberikan kuota yang cukup besar kepada para importir baik APU maupun APP, dan di sana juga terjadi permasalahan, banyak APP yang bodong, maksudnya dia APU tapi dia berkamuflase menjadi APP, jadi banyak diberikan izin impor yang besar, dan ini tidak transparan. Jadi kami melihat ada yang tidak efektif dalam pemberian kuota, sehingga pemberian kuota impornya jor-joran dan membuat pasar domestik dipenuhi oleh barang-barang impor. Baik, kalau misalnya dari Pak Redma sendiri, sebenarnya kuota impor ini harus di angka berapa, Pak Redma? Sebetulnya kalau kita melihat dari sisi kapasitas, sebetulnya kita tidak perlu impor, karena kapasitas kita sekarang jalan kan sekitar 50% ya sebetulnya sekarang secara nasional utilisasi kita. Kalau kita bicara 2019 ke belakang itu kan sekitar 70-75%. Artinya masih ada 25% yang belum diutilize. Sebetulnya kalau secara volume, kita bicara volume, kita tidak perlu impor. Nah, tapi kan memang untuk beberapa jenis barang kita masih belum bisa diproduksi. Saya kira itu yang perlu diimpor, atau yang untuk ekspor oriented. Jadi kalau yang di KB, di kawasan berikat, di fasilitas kita itu bolehlah dikasih impor, karena dia barangnya pun buat diekspor lagi gitu ya. Tapi kalau misalkan yang di lokal-lokal, saya kira tidak perlu dikasih kuota impor, dalam negeri sudah bisa memenuhi sebetulnya. Baik, jadi harusnya direvisi ya, jadi 0 begitu ya kuota impornya. Baik Pak Redma, nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait hal ini, dan apakah tantangan di 2023 ini lebih rumit dibanding tahun kemarin jika kita bicara dari ekosistem industri pasca pandemi? Memang di 2023 ini akan lebih sulit ya sebetulnya ya, karena memang kan kalau kita bicara 2022 kuartal 1, kuartal 2 kan sudah cukup bagus, dan bagusnya adalah karena memang pada waktu itu kondisinya impornya susah, karena impornya susah karena waktu itu kan ada permasalahan freight cost-nya kan mahal, terus juga ada permasalahan kontainer, jadi barang-barang impor itu susah masuk ke sini. Tapi begitu kuartal 3, kuartal 4 mulai ininya mulai turun, freight cost mulai turun, kontainer juga sudah mulai banyak barang impor masuk. Nah, kalau di 2023 ini sudah dari kuartal 1 sudah ada imbas dari kuartal 4 gitu. Di kuartal 2 pun juga pasti akan berimbas dari kuartal 1, dan kami tidak melihat ada perbaikan yang akan signifikan untuk pasar ekspor di kuartal 3 dan kuartal 4, karena kondisinya kan masih seperti ini. Uni Eropa juga masih masih ada perang Ukraina Rusia di sana, dan pasti berdampak kepada ekonomi di sana. Kalau kita melihat Amerika juga kemarin awal-awal kuartal 1 itu kan mulai agak pemulihan, tahu-tahu kan juga kondisinya juga ternyata saat ini juga ada masalah ekonomi lagi. Jadi kami melihat di kuartal 3 dan kuartal 4 untuk ekspor sangat-sangat tidak akan ada perkembangan yang signifikan. Nah, satu-satunya harapan adalah pasar dalam negeri. Jadi sebetulnya kalau pasar dalam negerinya ini pemerintah mau serius membenahi barang-barang impor, saya kira harusnya kita masih bisa tumbuh secara positif gitu. Tapi kalau kinerjanya masih seperti kuartal 1 ya, barang-barang impor dibiarkan dan cuek-cuek saja, saya kira kuartal 2 ini akan negatif, kuartal 3 akan negatif, dan imbasnya adalah tentu tadi berlanjut lagi pengurangan karyawan, rasionalisasi tenaga kerja di beberapa pabrik, bahkan bukan hal yang tidak mungkin akan banyak pabrik yang tutup, karena ini kan sudah terjadi hampir lebih dari setengah tahun. Baik, bagaimana pelaku usaha dan juga pemerintah harusnya bekerja sama dan juga bersinergi untuk mengantisipasi PHK ini kembali terjadi? Ya, kalau yang dilakukan oleh pengusaha, kita kan hanya
apa kita kan hanya rakyat ya, kita ngelihat kalau melihat pasarnya juga tidak mendukung, kita kan juga nggak mau rugi, karena ini sudah posisi perusahaan sudah pada posisi rugi. Untuk perusahaan-perusahaan yang merumahkan karyawan, meskipun karyawannya dirumahkan, tapi kan kita tetap bayar karyawan meskipun hanya 30%, 40% yang dibayarkan. Tapi kan tanpa ada pemasukan, tetapi pengeluaran terus-terusan dilakukan, artinya kan kita dalam posisi rugi. Tapi mau nggak mau dengan kondisi sekarang ya kita harus melakukan rasionalisasi karyawan. Makin kita terdesak, kita akan makin mengurangi karyawan. Dan pada posisi paling terdesak adalah melakukan PHK dan menutup pabrik. Nah, sebetulnya kita sudah berkoordinasi juga dengan pemerintah, dan pemerintah saya kira sudah sangat paham kondisinya, bahwa dengan kondisi global saat ini pasar domestik itu menjadi tumpuan utama, itu yang harus dilakukan pembenahan. Jadi ini kita sudah diskus dengan pemerintah, saya harap juga akan ada langkah yang konkret yang bisa segera dilakukan oleh pemerintah untuk membenahi pasar-pasar domestik kita. Yang pertama itu tadi, yang ilegalnya saya kira teman-teman Bea Cukai harus lebih bekerja keras gitu ya, untuk membenahi supaya tidak banyak barang-barang ilegal yang masuk. Yang kedua yang tadi, kuota impornya lebih transparan gitu ya, jadi kami bisa tahu, oh kok satu perusahaan dapat impornya gede banget gitu, padahal itu kan bukan importer produsen gitu ya. Jadi kalau itu bisa dibenahi, saya kira pasar domestiknya bisa kita bisa isi secara maksimal. Jadi industri tekstil ke depan juga dalam 2 kuartal ke depan tidak lagi ada isu lagi PHK atau merumahkan karyawan. Baik, Pak Redma, tadi kita sudah bahas terkait dengan impor kuota dan juga tentunya peraturan dari pemerintah. Dan di sisi lain, apakah gaji ataupun gaji pokok karyawan ataupun buruh ini juga menjadi beban pengusaha? Bagaimana dari pandangan asosiasi Anda? Ya, sebetulnya sekarang akan menjadi beban, karena kan posisinya, kalau dalam posisi normal itu kan bukan beban ya, itu kan biaya yang harus kita keluarkan, karena kita kan memproduksi sesuatu, tentu ada cost. Jadi kalau dalam posisi normal tidak beban gitu, tapi dalam posisi sekarang di mana kita tidak berproduksi secara optimal, tetapi kita harus tetap menggaji karyawan, itu kan jadi beban dan menguras cash flow ya. Tetapi juga itu harus kita lakukan meskipun itu beban, karena kan kita kan juga tidak mau kehilangan karyawan, karena masih ada hope ya, masih ada harapan dari kami pemerintah bisa membenahi pasar dalam negeri. Jadi begitu pasar dalam negeri ini bisa diberesi dari produk-produk impor ini, kita bisa produksi dan kita bisa merekrut karyawan. Nah, kecuali untuk perusahaan-perusahaan yang tidak kuat lagi cash flow-nya, pasti alternatifnya adalah PHK. Tapi beberapa perusahaan yang masih ada harapan, yang masih cash flow-nya masih kuat meskipun tertatih, mereka tidak mau mem-PHK dengan harapan begitu pasarnya pulih lagi, kita bisa merekrut mereka lagi, memperkerjakan mereka lagi begitu. Baik, Pak Redma, kalau misalnya kita dengar ya dari semua masalah ini, sebenarnya kalau kita lihat memang barang impor ini jauh lebih murah daripada yang kita produksi dalam negeri. Dan kenapa bisa seperti itu? Kenapa industri padat karya di Indonesia tidak bisa lebih kompetitif dari negara-negara lain seperti China, Vietnam, dan lain-lainnya? Apa sebenarnya inti masalahnya dan bagaimana kita bisa mengantisipasi hal ini terus bergulir terjadi? Sebetulnya kalau kita lihat sisi cost, dulu Cina memang sangat murah ya, costnya sangat murah. Tapi kan kalau kita bicara sekarang kan, Cina juga udah nggak murah lagi, Vietnam juga nggak murah lagi, kecuali memang Bangladesh itu sangat murah karena upah buruhnya jauh-jauh di bawah kita gitu. India juga nggak murah lagi, apalagi Korea atau Taiwan gitu ya. Yang jadi masalah adalah barang-barang ini masuk sebagian besar kan dengan cara yang tidak fair ya. Mereka masuk secara ilegal, mereka nggak bayar pajak, nggak bayar PPN, nggak bayar bea masuk gitu ya. Jadi tentu mereka pasti lebih murah, dan mereka menjual ke retailnya pun juga tanpa PPN gitu. Dan kalau mereka jual tanpa PPN, retail lebih suka dia jual tanpa PPN karena nggak akan ribet dengan permasalahan pajak. Sedangkan kami di industri ini kan harus tetap bayar PPN gitu. Jadi dengan perbedaan itu pun tentu mereka akan jauh lebih murah. Kalau kita lihat sekarang harganya misalkan PPN-nya 10%. Kalau kita ngelihat sekarang bea masuk misalnya
Untuk garment kan 20%, jadi sudah 30% sendiri ya, belum PPh, belum safeguard-nya gitu ya. Bedanya sudah 30%, hanya PPN dan bea masuk MFN aja gitu. Jadi tentu harganya lebih murah gitu. Makanya kami selalu bilang Indonesia ini kan eksportir juga. Kalau harga kita jelek, kita nggak akan bisa ekspor, kita pasti akan kalah dengan Cina, dengan Vietnam. Tapi kita kan masih bisa tetap bisa ekspor. Artinya dari sisi daya saing kita masih oke gitu sebetulnya. Kalau dilakukan secara fair, secara adil gitu ya, sama-sama bayar pajak, pasti kita fair. Kalau kita ada kos-kos lain, mereka juga bayar bea masuk, tentu juga akan jadi fair. Ini mereka lebih murah karena mereka melakukannya dengan tanpa bayar PPN, tanpa bayar bea masuk. Baik, terima kasih Pak Redma. Kami akan terus memantau perkembangan dan juga gelombang PHK dalam padat karya ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam CNN Indonesia Business dan Referensi. Baik. Terima kasih Mbak. Selamat pagi.